Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dalam damai sejahtera dari Allah Bapa. Selamat datang dalam waktu saat teduh untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum masuk dalam saat teduh, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang kepadamu dalam kerinduan untuk menerima berkat firman-Mu. Ajarilah kami tentang jalan-jalan yang berkenan kepadamu, dan berikanlah kami kekuatan untuk bisa berada dalam kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, Kitab Mazmur dibuka dengan 3 ayat yang luar biasa bagus. Mari kita baca ketiga ayat itu. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesudahannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat ini bukan sekedar pembuka sebuah kitab pujian, melainkan sebuah undangan sekaligus peringatan bagi setiap orang yang merindukan kebahagiaan yang sejati. Kata berbahagia dalam ayat yang pertama menggunakan kata Ibrani asrei yang mengandung arti lebih dari sekedar senang atau gembira. Asrei menunjuk pada keadaan yang diberkati, sejahtera, dan penuh sukacita yang mendalam, yang bersumber dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Mazmur ini dengan jelas mengatakan bahwa kebahagiaan yang sejati tidak ditemukan di jalan orang fasik, orang berdosa, atau para pencemooh. Mari kita lihat terlebih dulu Mazmur 1 ayat 1 yang berisi 3 larangan apabila kita ingin memiliki kebahagiaan yang sejati. Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Larangan yang pertama yaitu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita harus berhati-hati terhadap pengaruh dan ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nasihat orang fasik seringkali berpusat pada kepentingan diri sendiri, kesenangan duniawi semata, dan mengabaikan nilai-nilai kekal. Berjalan menurut nasihat orang fasik berarti kita mulai mengadopsi pola pikir dan tindakan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, nasihat orang fasik bisa datang dalam berbagai bentuk. Mungkin melalui percakapan dengan teman kerja yang meremehkan nilai-nilai rohani, atau melalui media sosial yang dipenuhi dengan konten yang tidak membangun iman. Sebagai orang Kristen, kita harus memiliki kepekaan rohani, mampu membedakan antara kebenaran dan kepalsuan, serta memilih dengan bijak sumber-sumber yang kita dengar dan ikuti. Larangan yang kedua yaitu tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ini adalah gambaran dari sebuah langkah yang lebih jauh daripada sekedar mendengarkan nasihat yang salah. Berdiri di jalan orang berdosa berarti kita mulai terlibat aktif dalam gaya hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jalan orang berdosa adalah jalan yang penuh dengan pelanggaran terhadap perintah-perintah Tuhan yang membawa kepada kehancuran dan keterpisahan dari Tuhan.
Berdiri di jalan orang berdosa berarti kita mulai berkompromi dengan dosa, ikut serta dalam perbuatan-perbuatan yang kita tahu salah, atau bahkan menjadi bagian dari lingkungan yang secara terang-terangan menolak Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita harus memiliki keberanian untuk tampil berbeda dan tidak terbawa arus dunia yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Larangan yang ketiga yaitu tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini adalah tingkatan keterlibatan yang paling dalam dengan hal-hal yang jahat. Duduk dalam kumpulan pencemooh berarti kita tidak hanya mendengarkan dan berjalan bersama mereka, tetapi kita juga menjadi bagian dari kelompok yang meremehkan, mengejek, dan menertawakan hal-hal yang suci dan benar. Para pencemooh seringkali adalah orang-orang yang sinis terhadap iman, menganggap remeh kebenaran firman Tuhan, dan yang menjadikan kesalehan sebagai bahan olokan. Duduk dalam kumpulan pencemooh berarti kita mulai terpengaruh oleh pandangan mereka yang negatif dan merusak, bahkan mungkin kita sendiri mulai kehilangan rasa hormat terhadap Tuhan dan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga diri dari pengaruh-pengaruh negatif di sekitar kita. Kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan saat kita menjauhkan diri dari jalan-jalan yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian, memilih dengan bijak lingkungan dan pergaulan kita, serta selalu memuji segala sesuatu dengan kebenaran firman Tuhan. Setelah memberikan peringatan tentang jalan-jalan yang harus dihindari, Mazmur 1 ayat 2 mengarahkan kita kepada sumber kebahagiaan yang sejati. Mari kita baca kembali Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang kedua ini memberikan kontras yang tajam dengan ayat sebelumnya. Jika ayat 1 menggambarkan orang yang menjauhi kejahatan, maka ayat 2 menggambarkan orang yang aktif mencari dan menikmati kebenaran Tuhan. Orang yang berbahagia tidak sekedar mematuhi hukum Tuhan karena kewajiban, tetapi benar-benar menikmati dan menemukan sukacita di dalamnya. Taurat Tuhan atau firman Tuhan secara keseluruhan menjadi sumber kesenangan dan kepuasan bagi jiwa mereka. Ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan kita, kita akan rindu untuk membaca, mempelajarinya, dan memahaminya lebih dalam. Kita tidak akan menganggapnya sebagai beban atau aturan yang mengekang, tetapi sebagai anugerah yang berharga yang memberikan kehidupan dan harapan. Bagian yang kedua dari Mazmur 1 ayat 2 mengatakan demikian. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan bukan sekedar membaca secara sepintas lalu, tetapi melibatkan proses perenungan yang mendalam dan berkelanjutan. Merenungkan firman Tuhan berarti kita membiarkan kebenarannya meresap ke dalam hati dan pikiran kita. Kita memikirkannya berulang-ulang, menghubungkannya dengan kehidupan kita sehari-hari, dan mencari cara untuk menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Proses perenungan ini tidak terbatas pada waktu-waktu tertentu saja, tetapi berlangsung siang dan malam yang menunjukkan sebuah komitmen yang terus-menerus untuk berinteraksi dengan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan membawa perubahan yang signifikan dalam hidup kita.
pikiran kita akan dipenuhi dengan kebenaran Tuhan, hati kita akan diubahkan oleh kasih-Nya, dan tindakan kita akan selaras dengan kehendak-Nya. Firman Tuhan akan menjadi kompas yang menuntun langkah kita, menjadi kekuatan yang memampukan kita menghadapi tantangan, dan penghiburan yang menenangkan jiwa kita di tengah badai kehidupan. Selanjutnya dalam ayat berikutnya, yaitu Mazmur 1 ayat 3, diberikan gambaran yang indah dan penuh harapan tentang berkat yang diterima oleh orang yang menjauhi kejahatan dan menikmati firman Tuhan. Dikatakan demikian dalam Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat ini menggunakan metafora pohon untuk menggambarkan kehidupan orang yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Pohon yang ditanam di tepi aliran air memiliki akses yang konstan yang melimpah kepada sumber kehidupan. Demikian juga orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaannya dan yang merenungkannya siang dan malam akan terus-menerus disegarkan dan dipelihara secara rohani. Firman Tuhan adalah sumber air kehidupan yang memberikan kekuatan, memberikan pertumbuhan dan kesegaran bagi jiwa kita. Gambaran ini juga menunjukkan stabilitas dan ketahanan. Pohon yang akarnya menjangkau aliran air akan tetap berdiri kokoh meskipun diterpa angin kencang atau mengalami musim kemarau yang panjang. Demikian juga orang yang berakar dalam firman Tuhan akan memiliki ketahanan rohani untuk menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup. Iman mereka tidak akan goyah oleh godaan dunia atau oleh penderitaan yang mereka alami. Dalam ayat tersebut juga dikatakan bahwa pohon itu menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya, orang yang hidup dekat dengan Tuhan akan menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup mereka. Buah-buah ini tidak dipaksakan atau dibuat-buat, tetapi muncul secara alami sebagai hasil dari hubungan yang erat dengan Tuhan dan ketaatan pada firman-Nya. Buah-buah ini tumbuh pada musimnya yang mengingatkan kita bahwa ada waktu untuk segala sesuatu. Tuhan memiliki waktu yang tepat untuk setiap aspek kehidupan kita, termasuk waktu untuk pertumbuhan dan waktu untuk berbuah. Kita harus bersabar dan terus setia dalam mengikuti Tuhan, percaya bahwa pada waktu Tuhan yang tepat, kita akan melihat hasil dari benih kebaikan yang telah kita tabur. Bagian selanjutnya dari ayat ini mengatakan, dan yang tidak layu daunnya. Daun yang tidak layu melambangkan vitalitas dan kesehatan yang berkelanjutan. Pohon yang mendapatkan cukup air akan tetap hijau dan segar, tidak peduli kondisi di sekitarnya. Demikian juga orang yang hidup dalam firman Tuhan akan memiliki kehidupan rohani yang tetap segar dan bersemangat. Mereka tidak akan kehilangan gairah untuk melayani Tuhan atau tidak akan kehilangan kasih terhadap sesama meskipun menghadapi berbagai ujian dan tantangan. Bagian terakhir dari Mazmur 1 ayat 3 memberikan janji yang luar biasa bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini bukan berarti bahwa setiap usaha kita akan selalu sukses secara materi atau duniawi. Namun ini berarti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan motivasi yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan dan dengan mengandalkan kekuatan Tuhan akan menghasilkan dampak yang positif dan memberikan kemuliaan bagi Tuhan.
Keberhasilan yang sejati bukanlah diukur dari kekayaan atau status sosial, tetapi dari bagaimana hidup kita menyenangkan hati Tuhan dan membawa berkat bagi orang lain. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, Mazmur 1 ayat 1-3 memberikan gambaran yang jelas tentang jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan ini ditemukan bukan dalam mengikuti nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, atau duduk dalam kumpulan pencemooh, melainkan kebahagiaan yang sejati ditemukan dalam menikmati firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Orang yang demikian akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan berhasil dalam segala sesuatu yang diperbuatnya. Sahabatku yang terkasih, renungan firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk memeriksa kehidupan kita sendiri. Jalan mana yang sedang kita tempuh? Nasihat siapa yang kita dengarkan? Apakah kita menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan kita dan merenungkannya setiap hari? Marilah kita memilih jalan kebahagiaan yang sejati, jalan yang menuntun kita semakin dekat kepada Tuhan dan menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam perjalanan iman ini. Mari kita berdoa menutup renungan hari ini. Ya Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu hari ini yang memberkati dan menguatkan kami semua. Kiranya kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi para pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersatu teduh. Amin.